untuk mencari tahu dan juga supaya kita sama-sama melakukan kontrol izin operasional PKS yang ada di Riau. Karena izin operasional itu dari provinsi. Dan kaitan juga belum merata gitu Pak. Kampar beda, rohul beda gitu dan sebagainya. Jadi kita coba bicarakan, khususnya juga mengenai masalah transportasi. Riau ini sudah masuk darurat infrastruktur jalan. Mungkin Pak Bambang kalau turun tahu sendiri lah. Pak Bambang kan banyak ditawarkan masalah overload muatan. Yang kedua juga yang plat non BM. Ini kaitan juga memperbaiki apa kita baik juga. Bukan tidak baik, tapi tidak baik juga. Ya. Dan kami telah sebenarnya komponen pajak itu yang diberikan oleh perusahaan yang ada di Riau dan objek sakit pajaknya yang menyampaikan dari itu. Hal-hal pokok yang kami ingin nanti Bapak ekspos kepada kita hasil evaluasi dan juga tugas kami sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang saya hormati anggota Komisi 3 Bapak dan juga saya hormati kawan-kawan dari jadi di sebelah saya ini namanya Pak Andian Saham. Beliau adalah kepala bagian ini Bapak Subhanallah Khalil. Beliau adalah kepala bagian keuangan yang mengurusi terkait dengan perpajakan Pak. Kalau Pak Andian Saham ini perizinan Pak. Perizinan, CSR semuanya gitu. Kemudian juga program waktu itu masih Pak Jokowi Pak. Kita waktu itu dilakukan yang namanya Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan semuanya dan juga di Jawa Barat, Aceh, Padang, sawit itu gabung. Itu di luar komoditi sawit seperti teh, kopi, karet dan agrowisata Pak. Kalau di Bandung kan banyak agrowisata. Jumlah kesininya antara Danantara sama BUMN ini tapi juga masih ada di situ. Ini masa transisi baru sekitar 2 minggu yang lalu seluruh direksi itu dikumpulkan dari seluruh BUMN 884. Konsekuensinya pada saat memang negara mengambil alih, bahkan sekarang di Jakarta pun direksi kami pun ditarik lagi ke Danantara untuk terutama itu yang paling karena itu yang paling konsumtif. Kalau biasanya kalau soalnya program industrinya lebih banyak. Di sini setiap tahun kami hampir sekitar antara 500 sampai hampir 600 juta kami stok. Dan tahun 2022 ada 779 miliar. Kemudian tahun 2023 ya kan, aktivitas yang kita lakukan. Dan kemudian tahun 2024 ini memang menurun karena sudah nyadar ada pajak-pajak yang dibayarkan oleh office. Kemudian juga pajak-pajak lainnya juga ada bisa direaksi. Dan tentu pajak Pak, insya Allah Pak, kami selalu lihat mobil angkutan karyawan bersama sekolah itu kita kerjasama dengan mitra. Dan selanjutnya transporter CPO. Transporter CPO kita ada 156 unit yang pada saat itu kami pengen pada saat perizinan juga kami juga bermasalah pada saat kami menggunakan kendaraan BM. Dan satu lagi mereka juga tidak kita kerjasama baru Pak, kerjasama baru dengan masyarakat. Tambahannya di luar luas yang luar plasma. Yang plasma tadi. Setelah informasi ada di perusahaan. Kita nggak tahu ini entah ini kendaraan atas nama perusahaan atau pribadi atau apa dan sebagainya. Tetapi yang kita tuju di sini adalah yang prioritas itu adalah yang untuk transportasi Pak. Ya. Jangan sampai transportasinya itu yang mungkin memakai badan jalan yang mungkin bisa mendorong kepada kerusakan, tetapi dia nggak bayar pajak. Ya kan? Itu saya nanti minta tanggapan dari Bapak. Yang kedua masalah Bapak bilang tadi kita sudah menetapkan harus BM Pak ya.
Ya. Tapi ada informasi dari Bapenda juga dan kawan-kawan di lapangan, Pak. Itu yang beroperasi di entah keluar dari parit Bapak atau hanya singgah hanya di depan parit Bapak, itu banyak yang juga non BM gitu kan. Non BM gitu kan. Mungkin